Tidak lama kemudian, banyak orang berkumpul kembali. Karena mereka tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, Yesus memanggil murid-murid itu dan berkata, saya merasa kasihan kepada orang-orang ini karena mereka telah bersama saya selama 3 hari dan tidak memiliki apa-apa untuk makan. Jika saya mengirim mereka pulang dalam keadaan lapar, mereka akan jatuh lemah dalam perjalanan. Karena beberapa datang dari jauh. 4 murid-murid bertanya, bagaimana kita akan menemukan makanan di tempat gurun ini yang dapat saya berikan kepada semua orang ini? Berapa banyak roti yang kamu punya? Tanya Yesus. 7 mereka menjawab. 6 Kemudian Yesus menyuruh orang-orang duduk di lantai. Kemudian Dia mengambil ke-7 roti itu dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian Dia memecahkannya dan memberikannya kepada para murid, dan mereka membagikannya kepada orang-orang. 7 mereka juga memiliki beberapa ikan kecil. Yesus mengucap syukur kepada Tuhan untuk mereka dan memerintahkan para murid untuk membagikannya. 8 semua makan sampai kenyang. Orang yang makan ada sekitar 4.000. Yesus saya perintahkan orang-orang pergi. 10 Dan segera setelah itu naik perahu dengan murid-muridnya dan pergi ke wilayah Dalmanuta. 11 Beberapa orang Farisi datang dan mulai berbicara dengan Yesus. Mereka ingin mendapatkan bukti yang memberatkannya, jadi mereka memintanya melakukan mukjizat untuk menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar berasal dari Tuhan. 12 Yesus menghela nafas dan berkata, mengapa orang-orang hari ini meminta mukjizat? Saya katakan ini benar, tidak ada keajaiban yang akan dilakukan untuk orang-orang ini. 13 Lalu Yesus pergi. Dia naik perahu dan kembali ke sisi timur danau. 14 murid-murid itu lupa mengambil roti dan hanya punya 1 roti di atas perahu. 15 Yesus menarik perhatian mereka, mengatakan, tetap waspada dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. 16 Kemudian murid-murid itu mulai berkata satu sama lain, dia mengatakan ini karena kita tidak punya roti. 17 Yesus mendengar apa yang mereka katakan dan bertanya, mengapa kamu bertengkar karena kamu tidak punya roti? Apakah Anda tidak tahu dan tidak mengerti apa yang saya katakan? Mengapa mereka begitu sulit untuk memahami banyak hal? 18 Apakah Anda punya mata dan tidak bisa melihat? Apakah mereka memiliki telinga dan tidak mendengarkan? Apakah Anda tidak ingat 19 dari 5 roti yang saya pecahkan untuk 5.000 orang? Berapa banyak keranjang penuh yang sudah Anda kumpulkan? Mereka menjawab, 12. 20 Yesus bertanya lagi, dan ketika aku memecahkan 7 roti untuk 4.000 orang, berapa keranjang penuh potongan yang kamu kumpulkan? Mereka menjawab, 7.21 Kemudian Yesus bertanya, apakah kamu masih tidak mengerti? 22 Kemudian Yesus dan murid-murid tiba di kota Betsaida. Beberapa orang membawa seorang pria buta dan meminta Yesus untuk menyentuhnya. 23 orang buta itu memegang tangan orang itu dan membawanya keluar desa. Kemudian dia meludah, mengusap mata pria itu, meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, apakah Anda melihat sesuatu? 24 Pria itu memandang dan berkata, saya melihat orang, mereka terlihat seperti pohon, tetapi mereka berjalan. 25 Yesus meletakkan tangannya di atas matanya lagi. Kali ini orang buta itu tampak keras dan sembuh. Kemudian dia mulai melihat semuanya dengan sangat baik. 26 Lalu Yesus menyuruh orang itu pulang dan berkata, jangan kembali ke desa. 27 Kemudian Yesus dan murid-muridnya pergi ke desa-desa yang dekat dengan Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan, dia bertanya kepada mereka, menurut orang-orang, saya ini siapa? 28 murid-murid itu menjawab, ada yang mengatakan bahwa Anda adalah Yohanes Pembaptis, yang lainnya, yaitu Elias, dan lainnya, yang merupakan salah satu nabi. 29 Dan kamu bilang aku siapa? Tanya Yesus, Anda adalah Mesias. Petrus menjawab. 30 Kemudian Yesus melarang murid-murid untuk memberitahu siapapun tentang ini. 31 Yesus mulai mengajar para murid, berkata, anak manusia harus sangat menderita
Dia akan ditolak oleh para pemimpin Yahudi, oleh para imam kepala dan oleh para ahli Taurat. Dia akan dibunuh dan 3 hari kemudian dia akan dibangkitkan. 32 Yesus mengatakan ini dengan sangat jelas. Jadi Petrus membawanya ke samping dan mulai menegurnya. 33 Yesus berbalik, memandang para murid, dan menegur Petrus, berkata, "Minggir, setan. Anda berpikir sebagai manusia yang berpikir dan bukan seperti yang Tuhan pikirkan." 34 Kemudian Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid, dan berkata, "Jika ada yang ingin menjadi pengikut saya, biarkan dia melupakan kepentingannya sendiri. Bersiaplah untuk mati karena saya akan mati dan menemani saya." 35 Karena siapa yang mengutamakan kepentingannya sendiri tidak akan pernah memiliki kehidupan yang sebenarnya, tetapi siapa yang melupakan dirinya sendiri karena saya dan karena Injil akan memiliki kehidupan yang benar. 36 Apa untungnya bagi seseorang untuk memenangkan seluruh dunia, tetapi kehilangan kehidupan yang sebenarnya? 37 Karena tidak ada yang dapat kamu bayar untuk mendapatkan kehidupan itu kembali. 38 Oleh karena itu, jika di zaman ketidakpercayaan dan kejahatan ini seseorang menjadi malu terhadap aku dan ajaran-ajaranku, maka Anak Manusia, ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat yang kudus, juga akan menjadi malu akan orang itu. Markus 8:1-38